Salam jumpa sahabat Suara Flores di mana saja Anda berada. Kali ini bersama saya Heribertus Ajo. Saya praktisi pariwisata Indonesia, khususnya di Flores, bergelut kurang lebih 30 tahun. Kali ini saya ingin mengomentari sedikit dari perkembangan kepariwisataan kita, terutama akhir-akhir ini kita sering mendengar premium dan super premium pariwisata Flores, terutama di Labuan Bajo. Kata-kata ini menyimpan beberapa kontroversi, dan sebagai praktisi saya berbagi kepada sahabat Suara Flores satu dua pemikiran tentang kontroversi itu. Saya mau mulai dari flashback, satu cerita mundur ke belakang sebelum hari ini kita mengenal kata premium dan super premium itu. Saya kira dalam pandangan saya bergelut di kepariwisataan di Flores, perjalanan waktu secara alamiah memang sudah sampai di saatnya. Jadi premium atau super premium itu sebetulnya hanya kata yang ditempatkan di puncak-puncak perjalanan waktu itu. Karena Labuan Bajo, Komodo itu tidak bisa berdiri sendiri daripada satu kesatuan yang menyemangati, yang memberi karakteristik daripada keunikan dan daya tarik yang ada di Flores. Jadi saya mau mulai dari satu cerita bahwa di masa yang lalu itu perjalanan orang ke luar Bali, ya, terutama ke Papua, ke Sulawesi, ke Kalimantan, termasuk ke Flores, itu sebetulnya suatu keingintahuan, suatu hasrat untuk melihat sesuatu yang unik di luar Bali. Jadi kalau Bali itu itu sudah dari 1 abad yang lalu dia sudah berkembang dan orang sudah tahu banyak di seluruh dunia. Bahkan kita di Indonesia itu sering kata Indonesia itu orang bilang di mana Indonesia, di mana Bali. Jadi Bali itu selalu nomor 1. Tapi kemudian perlahan-lahan itu 30-40 tahun lalu itu Tuhan memberikan di Flores itu ada Komodo, ada Kelimutu, dan keingintahuan daripada sesuatu yang unik dari alam semesta itu membuat orang melakukan perjalanan keluar Bali. Jadi tantangannya, bayangkan waktu itu pesawatnya sedikit, airportnya sedikit, fasilitas-fasilitas terbatas, jalan masih berbatuan, hotel belum ada, ya. Bahkan mohon maaf, Labuan Bajo yang hari ini kata premium itu, di saat-saat seperti itu saya sebagai guide muda waktu itu oleh senior-senior saya seperti Paul Edmundus Talo, seperti Nyoman Kirtia atau Pak Ketut Sedarnata di Bali yang kita kenal, mereka mengoperasikan perjalanan-perjalanan luar Bali pada waktu itu kita mengajar bagaimana nelayan mencuci kapal-kapal kecil yang bau ikan itu supaya kami taruh dengan papan-papan, lalu kita melakukan satu pelayaran yang penuh dengan tantangan dan ombaknya, anginnya, dan fasilitas yang serba terbatas. Tapi perjalanan-perjalanan di Flores pada waktu itu, meskipun dengan satu kondisi-kondisi yang terbatas, tapi keunikan, keaslian, keramatamahan, kepolosan, alamnya, waduh, itu di sini menyimpan begitu banyak magnet, sehingga waktu mereka kembali ke Bali atau kembali ke negerinya, mereka selalu mengatakan bahwa sesuatu yang asli, alamiah, indah ada di Flores. Dan Komodo yang hari ini kita sebut-sebut itu orang boleh lihat di taman, di kebun binatang atau di taman-taman yang dikelola oleh organisasi-organisasi modern. Tapi keingintahuan untuk datang ke Flores itu apa yang mendorong? Yang pertama yaitu orang ingin menuju ke rumah aslinya. Rumah aslinya itu apa? Alam aslinya, alam yang orisinil. Nah, jadi keutuhan daripada seluruh Flores, ya, saya gambarkan dari Lembata, dari Larantuka, dari Maumere, Sika, Ende. Ini keunikan-keunikan apa? Itu topografinya, lautnya, kampung-kampung adatnya, tenun ikatnya.
menuju sampai ke kampung-kampung adat di Bena, di Vogo, di Bela, di apalagi di Doka, ya. Jadi apa sampai ke mana ke Ruteng, di mana ada Ruteng Puu, di mana ada kemudian di kemudian hari Wairebo menjadi terkenal, lalu ada Todo sampai ke sana, dan kemudian orang menikmati semua kealamiahan pada waktu itu. Itulah yang kemudian ada fantasi di balik Bali, dan orang melihat sebagai sesuatu yang sangat genuine, sangat asli, sangat memikat. Jadi orang tidak peduli lagi soal jalan pakai mobil penumpang, pesawat yang kadang-kadang batal, restoran yang tidak mewah, atau tempat tidur atau hotel-hotel yang serba sederhana, tapi dipandu, diberi pengertian, lalu bersama-sama mendidik sumber daya manusia, dan terutama ini mentalitas pelayanan kita di lapangan. Itu kalau hari ini barangkali orang bilang kita senyum untuk dolar, atau kita pura-pura baik untuk supaya maaf saja, Flores tidak identik dengan itu. Dia melayani dengan sepenuh hati, dia bekerja dengan sepenuh hati. Maka kerinduan orang untuk melihat sesuatu yang ada di balik Bali itu yang membuat orang punya keinginan, dan itu punya magnet dan daya tarik yang luar biasa. Sehingga lambat laun komodo yang sekarang hari ini premium itu kata yang ditempatkan oleh satu perjalanan panjang. Dan saya ingin mengingatkan bahwa kadang-kadang kata-kata yang indah atau sebutan-sebutan seperti itu, saya kira hari ini kita perlu mulai dengan mawas diri supaya jangan sampai menjadi bumerang. Ya, senjata makan Tuhan itu apa? Maksud saya begini, bolehlah itu saya tidak terlalu masuk ke segi-sisi nomenklatur, birokrasi, pemerintahan soal bagaimana itu. Saya kira itu ranah tersendiri, dan saya apresiasi. Jadi keinginan pemerintah untuk membangun dan lain-lain itu kita apresiasi. Tapi jangan sampai menjadi elitis, ya, jangan sampai menjadi eksklusif, jangan sampai dikuasai oleh gurita-gurita bisnis. Dan itu beberapa fakta ada. Jadi Taman Nasional sebagai satu taman alam konservasi biosfer dunia yang diakui oleh UNESCO, dan kemudian dianggap sebagai daerah wilayah yang punya keunikan yang menunjang itu cagar biosfer dunia. Saya kira dia tidak lagi murni menjadi milik orang Indonesia, tapi menjadi milik dunia. Dan saya kira kata otentik dan keaslian itu sangat bermakna, supaya kita hati-hati dalam melakukan pengelolaan ke depan. Dan kontroversi-kontroversi soal keinginan mengelola, soal membangun prasarana-sarana di dalam, itu selalu menyimpan sesuatu yang politis, ya. Ada apa di balik itu semua? Ada apa? Dan saya kira ini penyampaian saya tidak ada makna sama sekali dengan satu kepentingan untuk merasa yang paling benar atau tidak, tapi saya kira supaya ada keseimbangan, supaya apa yang dirintis bertahun-tahun dari Flores itu jangan sampai di titik kulminasi itu kita kemudian bangga dengan premium dan super premium, tapi sampah di mana-mana, pelayanan belum maksimal, rebutan harga, dan kemudian terjadi bisnis-bisnis yang kemudian hanya dikuasai oleh satu dua golongan. Berarti ada satu pengkhianatan terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan, dan kemudian yang dikandung oleh masyarakat dan alam budaya itu. Jadi hal-hal seperti ini kalau dia bumerang itu misalnya begini, kata premium kemudian ditambah super premium, ya ada satu fantasi dunia ingin melihat kita seperti apa pelayanannya, seperti apa. Apakah premium itu hotel yang megah, kendaraan yang mewah, kapal yang mewah? Jangan salah, pengalaman saya sebagai seorang guide, premium terletak pada tataran nilai dan originalitas satu destinasi. Nah, karena itu dia disebut premium. Kalau kemewahan mereka sudah miliki, tapi mempertahankan keaslian ini, saya kira kita perlu hati-hati untuk membimbing ke arah mana seharusnya kita bersikap. Jadi pekerjaan panjang saya sebagai praktisi dengan kawan-kawan di lapangan, stakeholder yang banyak di desa-desa, di hutan-hutan, di gunung-gunung, soal pelestarian, soal konservasi, itu sangat bermakna tinggi sekali. Jadi kalau taman aslinya, rumah aslinya sudah dibuat menjadi taman, di mana keunikannya lagi? Ya? Maaf saja karena ini kontroversi, jadi saya
tidak mengedepankan kebenaran yang ada pada diri saya, tapi ada kebenaran lain, tapi saya mencoba untuk memberi sesuatu pandangan-pandangan yang berbeda supaya kita lebih hati-hati menjaga marwah pariwisata Flores sebagai kekuatan yang utuh itu, supaya jangan sampai ada bumerang kembali balik lalu orang bilang, waduh, orang Indonesia itu suka bikin-bikin istilah yang begini, tapi ternyata biasa-biasa saja tuh. Ternyata sampahnya masih di mana-mana itu, fasilitas-fasilitas publik itu belum. Kita harus perhatikan itu baik-baik. Lebih baik meningkatkan saja pelayanan, meningkatkan saja sumber daya manusia, menjaga orisinalitas, dan kemudian mengembangkan saja yang terbaik, tapi kemudian orang pulang ke negerinya, orang tetap punya kesan bahwa di sana itu hebat sekali. Tapi kalau kita label lebih dulu, kita premium, super premium, dan lain-lain, tapi nah ini menurut saya beberapa hal yang kontroversi. Jadi sahabat Suara Flores menyikapi hal ini, saya kira wilayah-wilayah Flores di balik Labuan Bajo sebaiknya mulai dari sekarang mempertahankan keunggulan-keunggulan komparatif itu eksistensinya, supaya jangan sampai terjadi seperti apa yang dialami. Maksud saya, jangan sampai kita itu terlalu berfantasi tentang sesuatu yang serba elitis, serba eksklusif, kemudian perlahan-lahan kita kehilangan jati diri kita, keunikan kita. Saya beri contoh misalnya, kalau kemudian orang melihat Rinca Komodo sudah ditata bagaikan taman dan lain-lain, percayalah, ada keingin tahu daripada wisatawan dan orang-orang yang ingin datang, dia bilang, kemana lagi saya pergi ke rumah asli daripada Komodo? Dan bagi saya, di Riung, di Pota, atau di balik Rinca yang lain di sebelah selatannya Pulau Rinca ada di Pulau Flores Selatan, itu adalah rumah-rumah asli Komodo. Dan itu membuat potensi untuk diantisipasi sebagai di hari kemudian hari, sebelum dimasuki oleh berbagai korporasi-korporasi itu, supaya masyarakat, pemerintahan setempat, supaya tetap merawat dan menjaga. Dan saya yakin itu, pencarian orang itu akan menuju ke seberang lagi untuk melihat keaslian, untuk melihat keunikan, kealamiahan. Dan karena itu, saya perlu memberitahu bahwa mari kita mengantisipasi di balik apa yang terjadi dengan super premium dan premium itu, supaya kawan-kawan yang berada di balik Labuan Bajo, di Ruteng, di Ende, di Bejawa, di Sika, di Leba-Leba, di Larantuka, dan lain-lain, supaya tetap menjaga spirit orisinalitas, dan lebih baik mari kita mulai menata destinasi kita dengan baik, meningkatkan fasilitas, dan lain-lain. Dan apa adanya, saya memiliki satu moto, lebih baik saya sebut di dunia luar sana sebagai daerah yang penuh tantangan. Jadi kalau saya bikin moto, saya bilang take your challenge, ya, ambil tantanganmu, silakan kunjungi wilayah-wilayah di balik premium dan super premium, dan kemudian mereka boleh berkelana, boleh mengembara dengan apa yang ada di balik itu. Saya kira ini sahabat Suara Flores, saya menyampaikan sebagai salah satu bentuk share daripada pengalaman apa yang saya rasakan. Tidak semua saya bisa ekspresikan, tapi pada kesempatan kali ini kurang lebih demikian. Mohon maaf bila ada satu dua kata khilaf, mohon dimaafkan, tapi semua pihak memang perlu terlibat dengan berbagai cara, tapi sudut pandang kita mungkin ada satu dua perbedaan, tidak mengurangi maksud baik daripada semuanya. Selamat, sampai berjumpa lagi. Ya, berjumpa lagi. Terima kasih.